Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Di sini kita akan melanjutkan makna Al-Qur'an kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. Kita simak Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, ayat riba, jika membuat atau menjadikan masalan pada gambaran. Ma-nya itu mazaidah atau huruf tambahan. Ba'udatan, pada nyamuk. Fama, maka apa-apa. Fauqoha, di atasnya nyamuk, maksudnya lebih besar dari nyamuk. Fa'amal ladzina, dan adapun orang-orang amanu, yang iman mereka, faya'lamuna, maka tahu mereka, annahu, sesungguhnya gambaran, al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina, dan adapun orang-orang dan adapun orang-orang kafaru, yang kafir mereka, fayaquluna, maka berkata mereka, madza, apakah, aroda, menghendaki siapa Allahu Allah, bihadza, dengan ini, masalan, perumpamaan atau gambaran. Nah, itu ucapan orang kafir sampai di situ. Yudilu, menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan gambaran, katsiron, yang banyak, wayahdi, dan menunjukkan siapa Allah, bihi, dengan gambaran, katsiron, yang banyak. Wa mayudhilu, dan tidak menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan gambaran, illa, kecuali, al-fasikina, orang-orang fasik. Jadi sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan pada nyamuk atau lebih besar dari nyamuk, kemudian menjadikan gambaran yang disebutkan di dalam firman-Nya. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa gambaran itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran dari Tuhan mereka. Tapi bagi orang-orang yang kafir, mereka berkata, apa tujuan Allah membuat gambaran seperti itu? Atau perumpamaan itu. Jadi dengan Allah memberi gambaran dengan hewan kecil atau hal yang remeh, hewan kecil tadi, maka Allah menyesatkan banyak orang atau banyak manusia, yaitu orang-orang kafir. Dan juga dengan Allah memberi gambaran tadi, juga banyak manusia yang mendapatkan petunjuk atau menunjukkan banyak manusia, yaitu orang-orang iman. Mereka tambah keimanannya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyesatkan dengan gambaran-gambaran itu kecuali kepada orang-orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan, kharijul anit ta'ah. Jadi ayat ini turun setelah 2 ayat, yaitu surat Haji ayat 73 dan juga Al-Ankabut ayat 41. Yang mana di dalam surat Haji ayat 73 itu dijelaskan tentang lalat. Jadi berhala atau sesembahan orang kafir itu tidak bisa menjadikan lalat, meskipun mereka berkumpul untuk menjadikan satu lalat saja.
Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 41 itu gambaran seseorang yang menyembah selain Allah. Jadi gambarannya seperti laba-laba yang membuat rumah. Karena lebih hinanya sarang atau rumah adalah rumahnya laba-laba karena kondisinya lemah. Nah, makanya setelah turun ayat 2 ayat itu, kemudian turun ayat Al-Baqarah ayat 26 ini. Adapun orang-orang yang fasik yaitu alladzina, orang-orang yang kuduna, yang sama merusak mereka ahdan pada janji Allahi Allah mimba'di dari setelahnya misakihi kuatnya janji wayakata'una dan sama memutus mereka ma pada apa-apa amaro yang telah perintah siapa Allahu Allah bihi dengan ma ayushola untuk disambung apa ma ayushola untuk disambung apa ma wayufsiduna dan berbuat kerusakan mereka fil ardi di dalam bumi. Ulaika mereka itu mereka itu al khosiruna orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang fasik yaitu orang-orang yang merusak pada janji Allah yang telah kuat. Jadi termasuk diantaranya kalau ini mengenai orang Yahudi Nasrani yaitu orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka merusak janji yang ada di Taurat Injil tentang kenabian atau tentang kerasulan Nabi Muhammad dan kitab yang dibawa Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Mereka tidak percaya Al-Quran dan kerasulan Nabi, berarti mereka telah merusak janji mereka. Dan juga mereka memutus pada apa-apa yang seharusnya untuk disambung. Jadi Allah perintah kepada mereka untuk menyambung ajaran Allah setelah mereka mentaati ajaran yang ada di dalam Taurat Injil. Maka ketika Allah menurunkan kitab Al-Quran dan Nabi Muhammad, maka mereka harus menyambung. Tapi mereka tidak mentaatinya. Mereka berbuat kerusakan di bumi. Mereka berbuat kerusakan di bumi. Yaitu diantara mereka saling membunuh, saling merampas harta, dan lebih parahnya yaitu mereka jatuh pada syirik, yaitu dengan mengatakan bahwa Uzairu ibnullah. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, itu tadi kalau termasuk kalau di situ ditujukan pada ahli kitab Yahudi Nasrani. Tapi kalau di situ ditujukan ke orang kafir, berarti merusak janji mereka itu yang seharusnya bahwa manusia itu harus beribadah kepada Allah. Ibadah mukhlis pada Allah. Tapi dengan mereka kafir berarti mereka merusak janji mereka. Dan mereka supaya menyambung, yaitu menyambung famili, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Tidak menyambung famili. Dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Kaifa bagaimana takfuruna kafir kamu sekalian? Bilahi dengan Allah. Wa kuntum dan ada kalian itu amwatan belum ada.
fa ahyakum, maka menghidupkan siapa Allah kum pada kamu sekalian. Suma kemudian yumitukum, mematikan siapa Allah kum pada kalian. Suma kemudian yuhyikum, menghidupkan siapa Allah kum pada kalian. Suma kemudian ilaihi, kepada Allah turja'una, tempat kembali. Jadi bagaimana kalian itu kufur pada Allah, tidak mau iman kepada Allah, padahal awalnya kalian itu tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Yang awalnya kalian tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nah, setelah dihidupkan kemudian Allah mematikan. Nah, setelah mati itu nanti juga Allah akan membangkitkan dari kubur. Jadi dihidupkan lagi dari kubur. Dan kepada Allah kalian itu akan dikembalikan. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur, kalian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menghadapi hari pembalasan, dan yang terakhir kalian akan menjalani hidup di alam akhirat yang kekal. Bagaimana kalian itu bisa kufur? Padahal sesungguhnya yang memberi penghidupan, kalian bisa hidup itu Allah. Huwa, dia Allah, alladzi dzat khalaqa, telah menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, ma apa-apa, fil ardi, di dalam bumi, jami'an, kesemuanya, jami'an semua. Sumastawa, kemudian sengaja atau menciptakan siapa Allah, ilas samai, pada langit, fasawahuna, maka menyempurnakan siapa Allah, huna, pada langit, sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa, adapun Allah, bikuli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, mengetahui. Allah adalah zat yang telah menjadikan apa-apa yang ada di langit, yang ada di bumi, yang semua itu untuk kalian. Jadi Allah adalah zat yang telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi dan semuanya itu untuk kalian. Selama tidak ada dalil atau hukum yang mengharamkan, semuanya itu halal. Setelah itu Allah menjadikan pada langit, kemudian Allah menyempurnakan menjadi 7 lapis langit. Jadi Allah yang menjadikan langit bumi. Jadi langit menjadikan bumi beserta isinya semuanya untuk kalian. Selagi di situ tidak ada hukum atau dalil yang mengharamkan, maka semuanya halal untuk kalian. Dan kemudian Allah menjadikan langit dan menyempurnakan menjadi 7 lapis langit, bersab 7. Dan Allah mengetahui pada segala makhluk ciptaannya. Allah mengetahui semua makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Mungkin cukup sekian penyampaian Al-Quran dari kami. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Akhir qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.